Selamat pagi, selamat datang di lembaga kami. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membuat jadwal sesi konseling. Sebelumnya apakah sudah buat jadwal apa belum? Sudah, tapi online. Sebentar ya, saya ambilkan dulu formulirnya. Silahkan, ini formulirnya ada data diri dan kontrak serta biaya untuk konselingnya ya Kak. Silahkan ya. Ini atas nama Kak Telina ya, umurnya 20 tahun ya. Sudah selesai ya. Baik, tunggu sebentar ya, saya mau konfirmasi dengan konselornya terlebih dahulu. Baik, saya sudah konfirmasi dengan konselor kami. Mungkin saya antar ruangannya. Permisi. Silakan. Makasih. Silakan Mbak Ena duduk dulu. Hari ini kan kemarin Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Alhamdulillah. Boleh diminum dulu Mbak minumnya? Nanti kau nanti aja. Ya, boleh. Mbak Lina tadi kesini sama siapa? Sendiri, Kak. Sendiri? Iya. Naik apa? Motor. Motor. Panas banget nih Mbak. Ya lumayan. Mbak Lina harum banget loh ini. Pakai parfum apa? Oh, saya pakai parfum ini, Kak. Oh, ini? Iya. Lihat ya. Harum banget ini. Beli di mana? Di toko Oren. Toko Oren. Oh iya, belum perkenalan. Perkenalan dulu ya, nama saya Husna, saya sebagai konselor di lembaga Sahabat Konseling. Saya akan mendampingi Mbak Lina dalam sesi konseling hari ini. Baik, Kak. Mbak Lina sebelumnya udah pernah mengikuti konseling? Belum pernah. Oh, jadi saya akan menjelaskan sedikit ya tentang arti konseling. Jadi konseling itu proses memahami dan mengatasi permasalahan yang Mbak Lina hadapi. Jadi peran saya itu mendengarkan, memberikan panduan, dan membantu Mbak Lina untuk menemukan cara mengatasi kesulitan. Jadi fokus lembaga kami itu membantu kesehatan mental untuk mahasiswa seperti Mbak Lina. Mbak Lina itu nggak usah takut ya kalau mau cerita-cerita di sini. Soalnya rahasia Mbak Lina itu pasti terjaga aman. Jadi ceritanya itu nggak akan tersebar gitu loh tanpa atas seizin Mbak Lina. Untuk sesi pembayaran sebenarnya sudah dijelaskan? Sudah ya? Di formulir ada? Udah ada. Jadi selanjutnya pembahasan tentang sesi kontrak ya. Kontraknya itu kita melayani dari hari Senin sampai hari Jumat. Mbak Lina mau seminggu sekali atau seminggu 2 kali? Seminggu 2 kali bisa, Kak. Mau hari apa aja? Hari Senin sama Jumat. Oh, Senin sama Jumat ya. Setiap sesi konseling itu 1,5 jam ya Mbak. Kita akan mulai sesi pertama kita. Jadi saya akan mendampingi proses Mbak Lina. Baik, Kak. Baik, Mbak. Saya akan menegaskan kembali mengenai 3 asas konseling. Adapun ketiga asas konseling itu, yang pertama ada asas kerahasiaan, yang mana tadi sudah dijelaskan ya. Ketika ada klien yang datang ke lembaga kami, segala macam informasi itu nanti akan kami rahasiakan. Lalu yang kedua itu ada asas kesukarelaan, yang mana
ketika Mbak datang ke lembaga kami, Mbak berarti sudah sukarela bercerita tentang permasalahan Mbak. Lalu yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Nah, ketika Mbak datang ke sini, sebisa mungkin Mbak bercerita seterbuka mungkin agar kami bisa memahami apa permasalahan yang Mbak hadapi. Seperti itu. Oh iya, sebelumnya Mbak, saya mohon maaf. Saya mau ngambil papan dada saya untuk nanti mencatat. Saya lupa membawa. Tunggu sebentar ya Mbak ya. Oke. Oke. Baik, mohon maaf Mbak ya. Mungkin bisa kita lanjut saja ya ke cerita atau pengalaman Mbak. Mungkin bisa dimulai dari latar belakang Mbak tuh seperti apa gitu. Saat lama, kayak lama atau gimana? Iya. Ya saya bina, usia saya 20 tahun. Nah, jadi kan seharusnya masa-masa SMA itu kan harusnya indah ya Kak ya. Tapi itu beda dengan masa-masa saya, di mana saya itu terasa waktu saya SMA itu merasa hal-hal yang seharusnya nggak saya rasakan. Kayak bullying, dan itu tuh sangat mengancam saya. Nah, saya sekarang ini sudah kuliah. Nah, saya kan mahasiswa. Nah, di lingkup perkuliahan saya itu lebih memilih untuk menyendiri, meninggalkan kerumunan. Karena setiap saya berada di keramaian itu, saya tuh merasa kayak terbayang-bayang sama mimpi buruk saya, bahwa tawaan, candaan mereka itu mengingatkan saya kepada para pembuli di SMA dulu. Nah, tujuan saya ke sini itu apa bisa ya saya menyembuhkan diri saya, apa bisa saya lebih baik dari yang sebelumnya gitu Kak. Nah, kan juga pembelian itu berdampak kepada saya itu nggak cuma di saat itu, tapi sampai sekarang juga masih terasa. Bisa ketika Mbak datang ke konseling itu berarti Mbak sangat membutuhkan yang namanya bantuan seorang profesional gitu kan. Kami sebagai konselor, Mbak sebagai konseli, orang yang akan melakukan konseling pasti akan dibantu oleh sang konselor dalam menghadapi masalah. Mbak tadi sudah bagus datang ke sini, sudah mempunyai harapan ingin keluar, ingin menyelesaikan permasalahan. Tapi kalau boleh saya tahu Mbak, awal mula dari terjadi bullying itu dulu gimana? Karena mungkin ya saya itu pribadi yang pendiam, jadi bahan leluconan mereka. Jadi mereka sering membuli saya yang seperti kayak bercanda atau yang lain sebagainya. Oke, sebetulnya tanpa sebab ya mereka melakukan tindakan bullying itu. Iya. Tindakan apa aja, bentuk-bentuk bullying apa aja yang pernah Mbak alami? Kekerasan juga pernah Kak. Rasa fisik? Iya. Selain itu ada? Perkataan sih. Kan itu yang paling membekas ya. Apalagi perkataan yang terus terngiang di kepala saya sampai saat ini. Oke. Lalu ketika Mbak teringat ketika bullying itu terjadi, perasaan Mbak itu gimana? Gelisah, takut. Gelisah tadi gitu. Oke. Wajar ya, seorang yang mengalami
post traumatic stress disorder itu pasti akan mengalami ya tadi anxiety atau cemas gitu kan, merasa ketakutan, itu wajar. Nah di sini memang benar-benar sangat membutuhkan seorang konselor ya dalam menyelesaikan permasalahan. Selain dari perasaan sendiri, apakah ada kayak perubahan yang dirasakan secara fisik gitu, kayak misalkan deg-degan atau berkeringat? Iya, Ada itu. ada. Oh iya. Jadi sekarang kuliah sudah semester Semester 5. semester 5. Dulu kejadian kejadian bullying itu terjadi di kelas Dari saya masuk kuliah SMA. kelas 1 SMA. Iya, semester 2 lah. Semester 2. Oh, berarti kelas 1 semester 2. Iya. Cukup lama juga ya memang. Sangat dalam sepertinya ya permasalahan yang dihadapi. Nah, di perkuliahan sekarang apakah kuliah Mbak terkendala? Ya karena saya kan mau hindari sosialisasi yang ada di kuliah. Seperti saya juga menghindari dosen juga. Karena ya takut itu saya untuk bersosialisasi lagi. Tapi nilai aman atau kayak gimana? Mungkin saya jelaskan secara singkat ya tadi ya, menjelaskan secara singkat. Maaf jika ada keliru. Bahwa itu berawal dari latar belakang orang yang pernah mengalami tindakan bullying ya, betul kan? Tindakan bullying itu juga terjadi cukup lama dari kelas 1 semester 2 SMA sampai selesai SMA. Itu kan memang waktu yang sangat lama ya. 2 tahun itu memang sangat mendalam. Mungkin luka yang Mbak peroleh itu sebetulnya juga bullying yang Mbak alami ini seharusnya tidak terjadi ya, karena Mbak tidak melakukan apa-apa, hanya seorang yang bisa dikatakan pendiam. Lalu ada orang yang berkuasa, mungkin ya, orang yang berkuasa menghakimi gitu kan. Mbak, apakah Mbak punya teman curhat tentang untuk mengungkapkan perasaan atau perasaan atau pengalaman? Enggak ada, soalnya kan saya juga takut dia bisa nggak ya terima cerita saya yang seperti ini. Berarti Mbak sangat tepat sekali ya datang ke konselor ini untuk melakukan konseling. Nanti kalau misalkan Mbak merasakan sedih atau tidak nyaman ketika bercerita, gak apa-apa Mbak ingin menangis, nangis saja jika ada tisu gitu kan. Kalau misalkan nanti tidak nyaman, bisa bisa bilang aja jangan dibahas dan semacamnya seperti itu ya. Nah, tadi kan Mbak menghindar tempat-tempat keramaian, terus merasa ketakutan ketika ketika menemukan orang yang tertawa terbahak-bahak, gitu, orang yang mungkin hyperaktif. Nah, cara untuk Mbak menenangkan itu gimana? Saya lebih milih untuk menyendiri sih, ke tempat yang sepi. Selain menyendiri, apa tidak ada lagi? Enggak ada. Itu yang paling bisa menenangkan saya. Ya, kan tadi Mbak kan mengatakan
apakah saya bisa keluar dari permasalahan ini? Berarti kan Mbak punya harapan ya. Apakah ada eh, apakah nanti perubahan yang Mbak alami itu akan diperlihatkan di hidup Mbak setelah selesai konseling? Iya, harusnya sih Kak. Pengen banget tuh ya, karena sudah lelah ya. Oke. Mbak, apakah ada pemicu ketika Mbak di situasi tertentu gitu? Terus situasi tersebut mengingatkan Mbak kembali terhadap kejadian bullying itu. Aduh, kalau misalkan ada itu coba itu bisa kali-kali. Kalau dulu Oh, kita pindah ke ruangan lain ya. Baik Mbak Lina, saya sangat memahami sekali apa yang dirasakan oleh Mbak Lina. Pasti sangat berat melalui semua itu. Kejadian-kejadian menyedihkan dan juga menyesalkan itu pasti kayak traumatis banget buat Mbak Lina. Apalagi buat Mbak Lina kayak jadi susah tidur, gampang nangis, kayak gitu-gitu ya. Tapi Mbak Lina sebenarnya dengan Mbak Lina sampai di perguruan tinggi ini itu menunjukkan bahwa Mbak Lina tuh mempunyai daya tahan yang kuat untuk mengalami semua itu. Mbak Lina bisa survive loh. Mbak Lina sekarang di semester berapa kuliah? Semester 4. Udah 2 tahun loh Mbak. Tapi Mbak Lina dengan semua pengalaman itu, dengan semua apa yang terjadi di masa lalu, Mbak Lina tuh tetap bisa survive sampai sekarang. Mbak Lina tetap apa, meskipun ada kurangnya tapi Mbak Lina bisa loh. Mbak Lina bisa bertahan loh sampai detik ini gitu. Itu menunjukkan bahwa Mbak Lina tuh punya power Mbak Lina tuh punya semangat, punya resiliensi untuk kembali, untuk bangkit lagi. Dan juga Mbak, kan dengan semua kejadian itu buat Mbak Lina jadi menjauh dari sosial ya, jadi jarang berbaur ya sama teman-temannya. Terus Mbak Lina jadi takut juga mau mencoba hal baru gitu. Tapi Mbak kalau dipikir-pikir ya, sekarang kan sudah semester 4. Berarti kuliahnya kurang berapa tahun lagi? 2 tahun lagi. 2 tahun lagi ya. Terus bentar banget loh Mbak. Kayak sebentar lagi tuh apa kuliahnya kayak gitu. Nah, Mbak menurut saya kalau misalnya Mbak Lina terus-terusan tidak mau mencoba hal baru, terus Mbak Lina terus membatasi diri dari apa teman-temannya, dari sosialnya, kira-kira apa aja yang bakal terjadi, Mbak? Coba ya, satu, nanti Mbak Lina bakal tetap nggak punya teman, nggak punya relasi. Dimana sekarang kalau kerja pun kita pasti butuh relasi ya. Kan apalagi kalau S1 Mbak Lina pernah denger nggak? S1 tuh lulusan S1 tuh banyak loh gitu. Kayak banyak banget orang lulusan S1. Yang bisa menjadikan kita pembeda kalau misalnya masuk ke dunia kerja adalah kompetensi kita. Nah, kompetensi itu didapatkan dari pengalaman-pengalaman Mbak, kegiatan kayak berorganisasi, kayak gitu-gitu. Nah, Mbak Lina kalau misal tetap tidak mau membuka diri, kira-kira dapat nggak pengalamannya? Enggak sih. Iya kan? Tapi dari saya sendiri tuh bingung gimana cara untuk membuka dirinya itu. Oh iya, gitu. Nah, mungkin Mbak bisa diawali dari hal yang berada di zona nyamannya Mbak dulu. Seperti kayak di lingkup kelas, kayak begitu. Coba berinteraksi, coba terbuka sama teman-temannya. Pasti teman-teman Mbak Lina tuh sebenarnya mau kok berteman sama Mbak Lina. Cuman ya, karena Mbak Lina cenderung diam, mungkin mereka mikirnya kayak Mbak Lina tidak mau diganggu gitu. Padahal memang mungkin sebenarnya Mbak Lina tuh menyimpan apa ya traumatis yang berat itu tadi. Tapi Mbak, selagi kita tidak salah, coba aja dulu, coba aja dari hal-hal kecil di sekitar kita gitu. Iya, Saya bakal yakin, diusahain ya. iya, jadi saya yakin pasti Mbak Lina bisa kok survive, Mbak Lina bisa kok kembali ke dunia yang bagus, dunia yang sosial yang bagus. Pasti Mbak Lina bisa, karena buktinya aja dari semua kejadian itu 3 tahun loh. Mbak Lina bisa bertahan. Terus survive sampai kuliah. Mbak Lina kayak tetap mau kuliah. Terus sekarang Mbak Lina
kesini tujuannya pengen sembuh kan? Iya. Mbak Lina pengen mencari terapis kan? Kayak pengen apa ya? Pengen semua ini dia menemukan solusi, iya nggak? Iya. Nah, itu berarti menandakan kalau Mbak Lina tuh punya daya, punya kayak resiliensi buat sembuh gitu. Jadi Mbak Lina jangan takut, Mbak Lina jangan sedih, Mbak Lina jangan berpikir kalau Mbak Lina itu nggak bisa apa-apa. Mbak Lina bisa kok, pasti bisa. Yang penting kita terus mencoba. Oke? Oke, terima kasih ya. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak. Saya sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih karena Mbak sudah mau bercerita secara terbuka kepada kami ya Mbak. Saya sangat mengapresiasi keberanian Mbak Lina. Dan saya rasa itu juga bukan hal yang mudah ya Mbak untuk bisa menceritakannya kepada orang lain. Sebelumnya saya juga pernah Mbak mengalami pengalaman yang sama seperti Mbak. Waktu kecil saya juga pernah mengalami pembulian dari teman-teman saya Mbak. Dan hal tersebut juga membuat saya merasa cemas dan orang-orang yang membuli saya itu juga terngiang-ngiang selalu di kepala saya Mbak. Akan tetapi saya terus mencoba untuk bangkit dari kejadian tersebut Mbak. Saya mencoba mengalihkan pikiran tersebut dengan kegiatan seperti menggambar Mbak. Karena kebetulan saya sendiri juga suka menggambar Mbak. Ya, kemudian Mbak Lina mungkin bisa mengalihkan pikiran-pikiran Mbak Lina kejadian-kejadian tersebut untuk dilupakan dengan Mbak menggambar atau berolahraga, journaling, terus belanja shopping gitu Mbak. Gimana Mbak? Apakah Mbak merasa tertarik untuk melakukan kegiatan tersebut Mbak? Akan saya coba ya Mbak. Ini ya. Saya yakin kok Mbak Lina itu orangnya kuat, pasti bisa menghadapi ini semua. Semangat ya Mbak. Iya terima kasih. Bagaimana Mbak Rina keadaannya setelah melakukan sesi konseling tadi? Apakah cukup baik atau sudah membantu permasalahannya Mbak Rina? Membantu Kak, sudah lega juga. Alhamdulillah kalau sudah membantu. Saya mau mengucapkan terima kasih ya Mbak. Sudah mempercayai lembaga kami dan sudah mau menceritakan masalahnya. Semoga dengan adanya konseling ini bisa membantu permasalahan Mbak Ina ya. Sepertinya jadwal sudah selesai ya Kak ya untuk sesi konselingnya. Mungkin bisa dilanjut besok hari selanjutnya atau sesi selanjutnya di jam yang ini juga menyesuaikan ya Kak ya. Semoga setelah ini Mbak Rina tetap semangat, jalan hari-harinya nggak boleh sedih-sedih lagi, dan semoga sukses selalu ya Mbak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah mempercayai lembaga kami. Siap Mbak. Ya, pesan juga. Lagi soal tapon ya. Saya Risma, saya sebagai konselor yang akan mendampingi Mbak Lina di sesi konseling hari ini. Baik Kak. Bang yang natural bang. Yang natural. Pasar loh. Kasih enggak? Kayak gimana? Jangan di tempat gitu, kayak